Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya, kalian juga harus klik tombol lonceng notifikasinya. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Ini sudah hari ke-7. Mestinya makhluk yang dulu dipuja bapak itu akan datang menemuiku. Aku sudah melakukan ritual seperti yang disarankan olehnya. Mulai dari mandi kembang, ataupun mandi dengan bunga 7 rupa dan berdiam diri di pancuran sungai. Mulai jam 10 malam hingga jam 3 dini hari sambil merapalkan mantra. Tidak mudah, namun aku terpaksa melakukan semua ini demi keluargaku. Jam 2:15 belum ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul. Sambil menunggunya, aku membuka ingatan masa lalu keluargaku. Saudaraku ada 7 orang, sekarang mereka sudah dewasa, ada yang sudah memiliki cucu. Mereka hidup berkecukupan, usaha mereka juga lancar. Mereka hidup bahagia, namun mereka lupa dengan bapak dan ibu yang masih tinggal bersamaku, karena aku adalah anak bungsu. Usia bapak mungkin sekitar 80 tahun. Dia tidak bisa mengingat tanggal dan tahun berapa dirinya dilahirkan. Bapak menjalin kerja sama dengan makhluk yang aku temui sejak usiaku menginjak 5 tahun. 25 tahun lamanya, bapak menjadi tumbal pesugihan atas keinginannya sendiri demi membesarkan kami. Menurut cerita ibu, saat itu keadaan kami sangat sulit sekali. Kami tinggal di kandang sapi milik kakak kandung bapak, sementara bapak bertugas merawat sapi-sapi milik saudaranya. Ibu juga bekerja sebagai pembantu di salah satu rumah tangga. Namun, saudara bapak yang biasa aku panggil Pak D Tasan itu suka bertingkah semena-mena terhadap keluarga kami. Kakak-kakakku kadang disuruh membantu di sawah dengan upah 1 kali makan dengan lauk ikan asin dan juga sambal. Gaji bapak pun sering tidak dibayar tepat waktu. Padahal bapak sangat butuh untuk kebutuhan juga biaya sekolah kakak-kakakku. Walaupun keluargaku miskin, tapi bagi kami pendidikan adalah yang nomor 1. Ibu sering meminjam uang ke tetangga untuk biaya sekolah kakakku. Sementara uang makan kami sekeluarga mengandalkan kebun yang ada di samping kandang sapi. Di sana banyak pohon umbi-umbian yang cukup untuk mengganjal perut. Keadaan makin buruk ketika kakakku yang nomor 3 tertangkap basah mencuri nasi di dapur Pak Detasan. Budi Erni, istri Pak Ade, marah dan mengusir kami semua dari rumahnya. Sebagai saudara, bapak sudah memohon maaf dan berjanji kalau kakakku tidak akan mengulanginya lagi. Namun sepertinya tidak ada lagi rasa iba di hati Pak Detasan. Kami sekeluarga terlunta-lunta. Kadang kami menginap di masjid atau langgar, kadang juga bermalam di kebun kosong di bawah pohon besar. Bapakku sebenarnya memiliki banyak saudara, tapi entah kenapa tidak ada satupun yang mempunyai rasa belas kasih kepada keluarga kami. Mulai dari itulah kehidupan keluargaku benar-benar sangat sengsara. Bapakku yang saat itu beralih menjadi pemulung dengan penghasilan sedikit. Ibuku saat itu juga sudah tidak lagi menjadi pembantu. Karena kejadian kakakku yang mencuri nasi, semua orang sudah tidak percaya lagi dengan keluargaku. Mereka semua menganggap kami adalah sebagai pencuri, tidak mau dirundung kesedihan dan kemiskinan. Bapakku waktu itu nekat mencuri. Ya, mencuri sesuatu yang benar-benar tidak terpikirkan pada kala itu. Dan kemudian dia juga mencari orang pintar untuk membantunya. Dari informasi yang ia dapat, ada salah satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya yang berada di tepi sungai Muaram. Nah, sungai yang terkenal dengan keangkeran yang membuat di daerah tersebut tidak ada penduduk sama sekali. Bapakku nekat pergi ke tepi sungai itu untuk menemui sang juru kunci. Setelah bertemu dengan juru kunci, bapakku dikasih syarat-syarat yang harus dia lakukan.
ibuku sendiri tidak tahu, karena pesugihan itu adalah tanggung jawab sendiri, yang jadi tumbal pun ya pelakunya sendiri. Bapakku menghela nafas lega karena tidak ada syarat berat yang harus dilakukan, sama seperti apa yang ada di desas-desus warga. Ia kemudian pamit pulang dan juga dengan perasaan yang deg-degan sambil menunggu uang pesugihan itu datang. Akan tetapi, setelah beberapa hari menunggu, kekayaan yang dijanjikan oleh makhluk tersebut tidak kunjung datang. Bapakku yang lantas kebingungan. Apa ada yang salah dengan niatnya saat melakukan ritual berkunjung kemarin? Seingatnya tekad dia selalu bulat saat berkunjung, yaitu ingin cepat kaya raya, tidak pernah berubah sedikit pun. Akibat terlalu cemas dengan kekayaannya yang tidak kunjung datang, bapakku tiba-tiba jatuh sakit di hari ke-7 setelah pertemuan dengan makhluk tersebut. Namun penyakit yang diderita oleh bapakku ini sangat-sangatlah aneh. Setelah demam tinggi, selama beberapa hari bapakku terus-menerus mengeluarkan nanah di telinga dan hidungnya. Sementara mulutnya terus-menerus ngiler, padahal bapakku mengaku tidak merasakan sakit di dalam tubuhnya. Lalu cairan itu keluar dari tubuhnya. Sungguh malang nasib bapakku. Kondisinya yang benar-benar sedemikian rupa, ataupun kondisinya yang memang demikian terus-menerus menerpanya. Cairan dari tubuhnya tidak pernah sekalipun berhenti keluar. Sekian lama dan semakin lama, ia merasakan sakit yang luar biasa dalam tubuhnya. Untung saja ibuku tetap setia merawat suaminya itu. Namun jauh di lubuk hatinya, ibuku ingin segera meninggalkan bapakku yang penyakitan itu. Pasalnya setiap kali merawat bapakku, ibuku harus menahan bau amis dan lendir-lendir menjijikan yang keluar dari tubuhnya. Satu-satunya alasan ibuku tetap bertahan adalah uang. Ya, benar, uang. Di saat kondisi bapakku yang sakit keras seperti itu, ibuku tiba-tiba menemukan uang yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah di bawah ranjang tidurnya. Selama ini bapakku itu ternyata kurang menyimak desas-desus warga secara lengkap. Kalau ternyata melakukan ritual dengan kiai molor berarti setuju untuk menderita seumur hidup dengan penyakit berlendir. Sementara itu semakin parah penyakit yang dialami, semakin banyak pula uang yang didatangkan. Mulai dari itulah kehidupan keluarga kami berangsur-angsur berubah. Sampai singkat ceritanya, akulah yang harus melanjutkan ritual itu. Jam 2:30, hawa gedung pingit mulai tidak enak, pengap dan juga sunyi. Binatang malam yang sebelumnya masih bersuara tiba-tiba seakan lenyap begitu saja. Namun aliran sungai yang semula tenang kini berkecipak seakan-akan ada yang ingin muncul dari dasar. Tiba-tiba aku mencium bau aneh. Aromanya seperti darah, lendir, kotoran, dan daging busuk yang bercampur menjadi satu. Mual seluruh isi perut. Rasanya terdesak naik ke kerongkongan. Jika saja bukan karena teringat keluarga, ya mungkin aku sudah lari terbirit-birit dan pulang. Makhluk itu akhirnya muncul dari dasar sungai. Kupikir sebelumnya dia hanya berwujud katak raksasa biasa. Ternyata aku salah. Wujudnya jauh lebih menjijikan dari makhluk menjijikan manapun yang pernah kulihat sebelumnya. Dia setengah manusia, setengah katak, entah. Aku bingung menyebutnya seperti apa. Kepalanya mirip katak, begitu juga tangan dan kakinya, namun bentuk tubuhnya tegap seperti manusia. Dia berlendir dan beraroma seperti selokan penuh sampah dan kotoran. Tubuhku gemetar, jantungku seakan mau meledak. Sempat aku hampir menyebut nama Tuhan, tapi aku langsung teringat tujuan utamaku berada di sini. Kata Bapak, jika aku berhasil bertemu makhluk itu, jangan sampai menyebut nama Tuhan, supaya ia tidak berbalik badan dan pergi lagi. Itu tidak boleh terjadi. Aku butuh dia saat ini. Ada apa? Kok ngundang aku? Pengen apa kamu? Tanya makhluk itu dan aku ingin segera menjawab, tapi tenggorokanku rasanya tercekat. Bagaimana ini? Jika kamu tidak bilang apa maumu,
Aku bakal mulai baik. Aku bakal pulang lagi. Suara makhluk itu pun terdengar menggelegar dan seperti merontokkan seluruh tubuhku. Aku terduduk dan juga berlutut di batu tempatku berdiam selama 7 malam berturut-turut. Tanganku terangkat, menangkuk di dada dan aku harus memohon. Harus, ini semua demi keluargaku. Saya mohon, Mbah. Ucapku terputus-putus karena mengatur napas dan degup jantung yang sulit terkendali. Kamu ingin kaya? Spontan aku menggeleng. Bukan, saya ingin memutuskan perjanjian gaib bapak saya dengan Kiai. Ucapku dengan suara bergetar, makhluk itu pun tertawa. Dulu bapakmu sendiri yang menyanggupi persyaratan dariku. Kenapa sekarang dia ingin berhenti? Sudah bosan jadi kaya? Bukan, saya tidak tega melihat kondisi bapak yang semakin mengenaskan seperti itu. Aku terisak dan teringat bapak di rumah dengan tubuh penuh lendir berbaring di atas kasur. Tidak ada yang sudi berdekatan dengannya lama-lama karena bau bapak sangat amis dan juga busuk. Hal itu sudah berjalan puluhan tahun. Kalau saja ajal bisa segera datang menjemput, mungkin bapak tidak akan menderita selama itu. Tolong, Mbah, bapak saya sudah terlalu tua. Saya ingin bapak bisa pergi dengan tenang. Makhluk itu kemudian tertawa lagi. Nah, suaranya seakan membelah langit. Namun, aku sudah tidak terlalu takut seperti tadi. Meski demikian, jantungku masih berdegup dengan kencang dan sulit untuk dikendalikan. Yen bapakmu dicupuk, apa kowe karo keluargamu wis sanggup urip melarat selawase? Jika bapakmu sudah diambil, apakah kamu dan juga keluargamu sudah siap untuk hidup melarat selamanya? Aku terdiam, bayangan saudara-saudara keponakan juga cucu dari kakak-kakakku yang semula terbiasa hidup mewah akibat pengorbanan bapak, tiba-tiba jatuh miskin membuatku tidak tega. Akan tetapi, saya sanggup. Saya tidak mau bapak menderita lebih lama lagi. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Makhluk itu kemudian membalikkan badan, lalu menenggelamkan dirinya ke sungai kembali. Sialnya, bau aneh dari tubuhnya masih tertinggal di hidungku. Namun hatiku lega, bapak sudah tidak akan menderita lagi, setidaknya di dunia. Sampai rumah aku mendengar ibu menangis dan meneriakkan nama bapak berulang-ulang kali. Aku segera mendekat ke kamar belakang tempat bapak biasa terbaring tidak berdaya. Bapakmu dimakan katak, Dir. Bapakmu digerogoti katak sampai habis dagingnya. Bapakmu. Ucapan ibu terputus oleh isak tangisnya yang semakin terdengar memilukan. Aku menghela napas panjang lalu mencoba memejamkan mata bapak yang masih terbuka lebar. Ini yang terbaik, perjanjian bapak dengan Kiai Molor sudah berakhir. Lebih baik bapak pergi daripada menderita lebih lama lagi demi anak-anaknya. Aku kemudian keluar kamar, membiarkan ibu melupakan ataupun meluapkan kesedihannya karena kehilangan bapak. Dulu ibu tidak tahu kalau bapak mengorbankan dirinya demi keluarganya agar bisa berkecukupan dan menjadi kaya raya. Ibu mengira yang diderita bapak itu hanya sakit biasa. Namun hal itu berbanding terbalik dengan harta yang tiba-tiba datang dari mana saja menghampiri keluarga kami. Karena itulah akhirnya ibu meminta bapak untuk mengaku kami semakin kaya, sedangkan bapak semakin menderita. Lendir dan nanah terus mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Sementara dari pori-pori kulit bapak selalu mengeluarkan keringat berbentuk cairan bening kental berbau ikan dari selokan. Kakak-kakakku sukses dan memiliki banyak usaha. Semakin dewasa dan bisa hidup mandiri, mereka kemudian meninggalkan bapak dan ibu denganku. Mereka hanya datang saat kehabisan uang. Hal itu juga yang membuatku memutuskan untuk mengakhiri perjanjian bapak dengan Kiai Molor. Sudah cukup mereka hidup enak. Nanti anak keturunan mereka akan lebih menderita lagi jika ini tidak segera diakhiri.
kakakku kemudian datang ke pemakaman bapak. Aku terpaksa membayar mahal orang-orang untuk mengurus jenazah bapak. Orang-orang yang datang bertakziah, tidak ada yang kuat mencium aroma tubuh bapak meskipun sudah dimandikan berkali-kali. Aroma kapur barus juga bunga-bunga tidak mampu mengalahkan bau amis dan busuk yang keluar atau menguar dari tubuh bapak. Usai pemakaman, kakak-kakakku langsung menodong ibu meminta warisan. Cih, keterlaluan kalian. Tanah kuburan bapak kalian itu belum kering, tapi kalian sudah minta jatah. Anak macam apa kalian ini? Aku hanya terdiam di sudut ruangan. Ternyata benar harta yang didapat dengan cara yang tidak baik lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kakak-kakakku yang sudah dibutakan harta tetap memaksa ibu untuk membagi tanah dan bangunan yang didapat ketika bapak masih hidup. Mereka sepertinya tidak menyadari kalau selama ini harta kekayaan yang mereka dapat adalah hasil dari pengorbanan bapak melakukan pesugihan. Akhirnya, setelah ibu membagi semua sertifikat tanah dan bangunan, mereka langsung pulang, sementara aku masih harus menghibur ibu yang tidak mau makan karena teringat bapak. Bapakmu itu orang baik. Sayangnya dia memilih keputusan yang salah. Ya, rauconya sambil terisak. Aku tahu bapak memang orang baik, namun baik saja tidak cukup. Bapak sudah melakukan dosa besar bersekutu dengan setan. 3 hari setelah kepergian bapak, aku mendapat kabar bahwa rumah dan toko milik kakakku yang pertama terbakar habis. Kebakaran itu terjadi saat tengah malam. Anak dan istrinya yang terjebak dalam bangunan tidak bisa diselamatkan. Sementara kakakku juga menderita luka bakar yang cukup parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu berturut-turut ke-6 kakakku lainnya mengalami musibah yang sama. Harta mereka habis terbakar, keluarga mereka juga turut jadi korban. Aku pun bisa merasakan mungkin setelah ini adalah giliranku. Tengah malam pada hari ke-7 setelah kematian bapak, aku mendengar suara jendela kamarku diketuk dari luar. Awalnya aku tidak memperdulikan hal itu. Namun lama-kelamaan aku seperti mendengar suara bapak memanggil-manggil namaku. Dir, dirku, tolong bapak, dir. Aku berusaha membuka jendela, tapi tidak ada sesuatu atau apapun yang kudapati. Dir, panas dir, tolong bapak dir. Saat itulah aku mendongakkan kepala. Tidak jauh dariku ada sosok terbungkus kain kafan tengah berdiri, kakinya tidak menapak tanah. Dia melayang-layang di dekat pohon mangga. Wajahnya seperti tidak asing dan bapak, panas dir, tolongin bapak dir. Tubuh sosok itu berwarna merah kehitaman. Kedua matanya berwarna putih dengan sedikit titik hitam di tengah, sementara wajahnya dipenuhi belatung dan cairan seperti lendir. Sosok itu melayang mendekat. Baunya semakin menyiksa. Dari dekat, bentuknya semakin terlihat jelas. Kepalanya tidak terbungkus kafan, nanan terus mengalir dari mulutnya yang terbuka. Entah benar-benar terbuka atau memang tidak bisa tertutup, karena bibir sosok itu telah membusuk hingga menampakkan gigi-giginya. Tubuhku kaku antara takut dan juga sedih. Takut karena melihat wujudnya yang menyeramkan, sedih karena itu adalah sosok bapak. Dirku, temani bapak, dir. Tubuhku lemas dan ambruk jatuh ke lantai. Tatapanku sekarang beralih ke lampu kamar yang tiba-tiba saja meledak. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba api sudah menjalar membakar kasur dengan sangat cepat. Aku ingin teriak tapi tidak bisa. Sementara asap sudah memenuhi ruangan membuat nafasku semakin sesak. Tubuhku rasanya seperti kehilangan tulang-tulang. Mungkin ini sudah waktunya. Aku memang ditakdirkan untuk menyusul bapak, sesuai dengan ucapan Kiai Molor sesaat sebelum aku pulang ke rumah waktu itu. Kowe iku keliru. Kamu itu keliru. Jika kowe njaluk karo aku, jika kamu meminta kepadaku, pasti ada saja imbalannya. Iki gara-gara kowe lali karo Gustimu sing kudu disembah. Itu karena kamu itu
lupa dengan Tuhanmu yang harusnya kamu sembah. Dasar manusia. Dan pada malam itulah semuanya habis, tidak tersisa. Semua terjadi akibat ulah manusia yang sudah lupa dengan Tuhannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikutnya merupakan salah satu karya dari Mbak Nabila. Nah, bagaimana menurut kalian ceritanya? Tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk kalian like serta share video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan serta klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Ya, lagi-lagi saya mengingatkan jangan sampai kalian tergiur akan pesugihan seperti itu ataupun pesugihan apapun macamnya. Ya, karena bisikan setan akan selalu datang kepada kita ketika kita mungkin lagi dalam kesusahan seperti itu, dan akhirnya kita menempuh jalan yang salah, dan nantinya kita akan terjerumus ke dalam hal yang seperti ini, yang mungkin menggiurkan mendapatkan uang banyak kaya raya. Namun itu semua merupakan tipu daya setan yang nantinya akhirnya kita akan menjadi seperti itu, susah di akhir dan mendapat siksaan yang pedih nantinya di akhirat. Karena pesugihan merupakan syirik dan juga menyekutukan Allah. Jadi jika kalian mau coba, silakan rasakan sendiri akibatnya. Terima kasih ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.